POV, Anda sedang berkemas Assalamualaikum untuk liburan warahmatullahi akhir pekan. wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengorganisasian materi pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Sebelum saya masuk pada materi, izinkan saya untuk perkenalan diri. Nama saya Lutfi Reza, NIM saya H0525320. Saya dari kelas PGSDD, mata kuliah Konsep Dasar IPS, Sekolah Dasar. Dosen pengampu Tuti Alawiyah SPD, MPD. Baiklah, saya akan membahas tentang pengertian pengorganisasian materi IPS. Pengorganisasian materi IPS adalah suatu proses dalam menyusun, mengatur, dan mengelompokkan isi pelajaran IPS agar materi yang disampaikan kepada peserta didik menjadi terstruktur, sistematis, dan mudah dipahami. Artinya, materi IPS tidak diajarkan secara teracak, tetapi disusun berdasarkan urutan yang logis, mulai dari hal yang sederhana menuju yang lebih kompleks, dari pengalaman nyata menuju pemahaman yang abstrak. Pengorganisasian ini bertujuan supaya siswa tidak hanya mengetahui teori, tetapi juga memahami keterkaitan antara manusia, lingkungan, masyarakat, dan dunia sekitarnya. Selanjutnya, saya akan membahas tujuan pengorganisasian materi IPS. Tujuan utama dari pengorganisasian materi IPS adalah untuk yang pertama, membantu guru dalam menyusun pembelajaran agar lebih terarah dan sistematis. Yang kedua, memudahkan peserta didik memahami konsep-konsep sosial yang saling berhubungan. Yang ketiga, menumbuhkan wawasan sosial dan sikap peduli terhadap lingkungan, masyarakat, dan bangsa. Yang terakhir, menjadikan pembelajaran lebih bermakna karena materi dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Contohnya, ketika membahas topik kegiatan ekonomi masyarakat, guru tidak hanya menjelaskan teori ekonomi, tetapi juga mengaitkannya dengan kehidupan nyata di sekitar kita, seperti pasar, petani, dan pedagang. Selanjutnya, model-model pengorganisasian materi IPS, yaitu pengorganisasian terpisah. Pengorganisasian terpisah adalah bentuk pengorganisasian materi kurikulum yang tertua. Dalam pengorganisasian kurikulum yang demikian, setiap disiplin ilmu-ilmu sosial diajarkan secara terpisah berdasarkan ciri dan karakteristiknya masing-masing. Dalam pengorganisasian terpisah ini mempunyai keuntungan dan kelemahan. Keuntungannya adalah siswa bisa belajar dengan fokus pada satu disiplin ilmu sosial. Contohnya, jika siswa belajar sejarah, maka konsep, masalah, dan solusi dari permasalahan terfokus pada ilmu sejarah saja. Sedangkan kelemahannya dikarenakan terpisahnya pengorganisasian materi. Masing-masing disiplin ilmu hanya memikirkan bagiannya saja, dan faktor anak didik dan kenyataan kehidupan real tidak menjadi pertimbangan. Yang kedua adalah pengorganisasian koleratif. Pengorganisasian ini hanya mencoba membahas keterkaitan pembahasan antara satu pokok bahasan dengan pokok bahasan lainnya. Seperti nilai yang berlaku dalam hubungan antara orang yang dianggap tua dan muda. Sebagaimana siswa akan memahami bagaimana hubungan pendekatan antara Soekarno-Hatta yang dianggap tua dengan golongan muda pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan. Hubungan pendekatan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan antar disiplin dan pendekatan berbagai disiplin. Yang ketiga itu pengorganisasian fusi. Pengorganisasian fusi adalah materi atau pekerjaan di mana disiplin ilmu atau tugas tidak lagi terlihat terpisah, melainkan terintegrasi dan menyatu untuk menciptakan kesatuan yang lebih luas dan mendalam. Sehingga ciri-ciri dan warna disiplin ilmunya sudah tidak tampak jelas lagi. Pengorganisasian fusi juga memiliki beberapa karakter, adapun karakteristiknya. Pengorganisasian fusi yaitu yang pertama integrasi materi atau teori, yang kedua tujuan yang lebih luas, dan yang terakhir itu menggabungkan sumber daya. Baiklah,
Selanjutnya saya akan membahas manfaat pengorganisasian materi IPS. Pengorganisasian materi ilmu pengetahuan sosial memiliki manfaat yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Dengan adanya pengorganisasian, seluruh isi pelajaran IPS dapat disusun secara teratur, terarah, dan saling berhubungan, sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Pertama, pengorganisasian materi membantu guru dalam menyusun rencana pembelajaran agar lebih sistematis. Guru dapat menentukan urutan materi mulai dari yang sederhana menuju yang lebih kompleks, serta menyesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Dengan demikian, proses belajar mengajar menjadi lebih efisien dan terarah. Yang kedua, pengorganisasian materi IPS membuat siswa lebih mudah memahami hubungan antar konsep sosial. Misalnya, ketika siswa belajar tentang kegiatan ekonomi, mereka juga dapat memahami kaitannya dengan lingkungan, sejarah, dan kondisi sosial masyarakat. Hal ini menumbuhkan kemampuan berpikir terpadu dan logis. Yang ketiga, pengorganisasian materi IPS dapat meningkatkan daya tarik pembelajaran. Karena materi yang disusun secara kontekstual akan terasa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga dapat melihat contoh nyata dalam masyarakat. Selain itu, manfaat lainnya adalah membantu siswa mengembangkan sikap sosial dan empati. Karena pembelajaran IPS yang terorganisasi dengan baik menuntun siswa untuk memahami nilai-nilai sosial, menghargai perbedaan, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Secara keseluruhan, pengorganisasian materi IPS berperan penting dalam membentuk proses pembelajaran yang terarah, bermakna, dan membangun karakter sosial peserta didik agar siap menghadapi kehidupan di masyarakat. Baiklah, itulah pemaparan dari saya tentang pengorganisasian materi pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.